Jadi di lokasi ini ternyata banyak sekali kemudian fragmen balok-balok batu candi, umpak-umpak batu, termasuk diduga ini adalah pinggiran candi ya, pinggiran candi atau pojok dari candi atau bangunan suci ya. Diduga ini bagian pojoknya karena terlihat ada ya bagian dari pojokan ini tersebut. Jadi luar biasa sekali, artinya di persawahan ini masih banyak sekali artefak-artefak penting. Jadi sebuah bangunan monumental, entah bangunan candi, entah bangunan istana ya, masih terpendam di dalam tanah. Kemungkinan ini juga ya, kemungkinan ini juga ada balok-balok batu candi, namun yang sangat terlihat itu di sini masih terpendam di dalam tanah. Ini tadi coba kita buka sebagian dari tanah yang batu besar ini, ternyata ini tertutup batu besar ya, ternyata adalah bagian dari pojok candi. Saat ini masyarakat menemukan struktur tembok bangunan kuno ya, diduga merupakan bagian dari sebuah struktur istana kuno, entah istana profan misalnya Kedaton atau istana pemujaan ya, misalnya percandian di masa lalu. Namun diduga ini merupakan bagian dari tembok kuno yang sebagian besar masih terpendam di dalam tanah. Tentunya struktur ini akan bisa kemudian memiliki korelasi dengan tinggalan-tinggalan yang ada di sekitarnya ya. Di kebun telo ini ada semacam tinggalan-tinggalan yang sangat monumental yang ada di sana, namun masih terbengkalai ya, masih belum kemudian dikumpulkan, belum diregistrasi. Dan ini adalah tinggalan-tinggalan yang sangat luar biasa sekali ya di kebun, di kebun tomat ini kalau nggak salah, kebun tomat yang habis dipanen. Jadi ini terlihat sekali ini kebun tomat yang habis dipanen ya. Menemukan sebuah gundukan tanah yang tentunya memiliki artefak-artefak penting yang diduga kemudian era kerajaan Majapahit atau sebelumnya, masa Singosari misalnya ya. Nah ini. Mungkin ini juga bagian dari batu kuno itu ya, entah fungsinya untuk apa, namun yang sangat monumental itu ada di sini. Dulu pada masa kolonial Belanda sudah terdata sebanyak 24 buah umpak-umpak batu yang sangat besar ya. Selain kemudian umpak-umpak batu yang sangat besar, juga banyak sekali fragmen batu bata kuno era kerajaan Majapahit. Cukup banyak sekali dan umpak-umpaknya cukup besar sekali ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini saja ada 10, di sebelah sana juga masih banyak lagi. Dan coba kita nanti ekspor satu persatu ya. Selain kemudian batu bata kuno, batu-batu gundul atau batu-batu alam ya, termasuk batu-batu yang lubang-lubang, batu-batu basal yang merupakan dahulunya kemungkinan arsitektur sebuah bangunan istana atau profan lainnya yang memiliki cita rasa ya sangat indah ya, karena berpadu dengan batu-batu alam, umpak-umpak raksasa ya, yang tentunya ini adalah mandapa-mandapa atau memori masyarakat mengatakan balai kambang, sebuah panggung mandapa raksasa gitu ya, yang kemudian di situ adalah terbuat dari kayu ya, dan ternyata umpak-umpak batu ini cukup banyak. Jadi di sepanjang tebing ini ya, semacam apa namanya talut ini ya, ini banyak sekali. Nah ini banyak sekali, banyak artefak-artefak yang masih terpendam di dalam tanah, semacam umpak-umpak yang kemungkinan ini juga umpak-umpak yang terpendam ya, belum digali gitu ya, tinggal pojok-pojoknya. Karena memang saat ini kemungkinan umpak-umpak tersebut tinggal 12, 16 atau 18 ya, yang dahulunya kemungkinan ada 24 pada masa kolonial Belanda ya. Nah ini. Nah misalnya di sini. Nah di sini ada lagi dua. Nah di sini ada dua ya. Di sini ada dua yang cukup besar, ini terbalik gitu ya. Bentuknya memang bagian bawah itu segi 4, bagian atas itu bisa kemudian segi 8 ya, atau yang lainnya atau segi dan lainnya. Dan ini ada dua dan kemungkinan masih banyak lagi. Misalnya di sini banyak sekali. Dan ini kemungkinan di sana dahulu ini ada talut yang terbuat dari batu alam ya. Nah itu banyak sekali batu-batu alam yang bulat-bulat termasuk bercampur dengan batu bata kuno ya, berderet-deret. Nah ini cukup indah sekali. Ini adalah bagian dari atas. Kalau umpak yang tadi, umpak batu raksasa tadi terbalik bagian bawah yang segi 4, itu kemudian bagian atas ini kita tahu ternyata segi 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada sebagian untuk menancapkan kayunya agar kemudian tidak geser gitu ya. Ada dilubangi kecil gitu ya. Dan bentuknya kasar agar tidak geser. Ini salah satu konstruksi arsitektur kuno ya, terutama pada masa Singosari maupun pada masa kerajaan Majapahit. Nah, di sini ternyata cukup banyak sekali. Nah ini ada yang gantung gitu ya.
Bahkan ini yang bergantung, bangun artinya bawah ini bagian yang tadi menggantung, yang segi 4, yang atas segi 8, dan ini ada lagi. Kalau itu tadi ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi sekarang ini tinggal 18 ya. Dari dahulu yang diduga kemungkinan ada 24. Lah ini sayang sekali ini masih begitu begitu alami ya. Nah ini banyak sekali. Memang mandapa ya, landasan tiang-tiang kayu raksasa ini sangat halus dipahat dari batu andesit yang besar. Ini sebagai landasan tiang-tiang kayu gitu ya, tiang-tiang kayu mandapa yang sangat besar pada masanya. Bahkan di sini banyak sekali batu-batu bata yang terserak banyak dan mengumpul, dan batu bata ini ada yang bermotif lingkaran-lingkaran ini ya. Jadi kebanyakan memang pada masa kerajaan Majapahit, pada masa kerajaan Singosari, rekonstruksi arsitektur kerajaan kebanyakan dari kayu, terbuat dari kayu jati berukir indah dengan pahatan-pahatan yang sangat monumental. Relief-reliefnya ya ceplok, sulur gelung, segitiga tumpal, maupun kemudian meander. Itu adalah ciri-ciri pada masa kerajaan Majapahit yang diduga pahatan-pahatan rumah ini sebenarnya tidak jauh dari pembuatan kapal-kapal yang terbuat dari kayu. Jadi kebesaran dan arsitektur rumah-rumah atau istana-istana pada masa Singosari dan Majapahit itu sebanding dengan arsitektur dan besarnya kapal-kapal yang berlayar di lautan yang terbuat dari kayu-kayu keras, kayu-kayu jati ya. Jadi kalau kita rekonstruksi memang untuk kemudian sebagai korelasi, memang istana-istana di Asia Tenggara ini tak ubahnya seperti istana-istana yang ada di Asia Selatan, di Korea, di Jepang, di Tiongkok, di Thailand. Itu kemudian kebanyakan istana-istana terbuat dari kayu. Ada yang bertingkat-tingkat, ada yang dibangun di atas kolam-kolam, ada yang kemudian istana-istana besar ya, seperti istana-istana Tiongkok, seperti istana Larangan yang ada di Tiongkok. Jadi ini salah satu kazana ya, bagaimana kemudian merekonstruksi istana-istana pada masa kerajaan Singosari maupun Majapahit. Namun tinggalan-tinggalan yang terserak, yang bagian dari istana-istana ini saat ini belum dikumpulkan, belum dikasih tulisan registrasi, dan belum kemudian menjadi situs pariwisata, situs sejarah, budaya maupun situs religi ya. Sangat disayangkan sekali. Semoga kemudian kedepannya situs ini bisa kemudian dikumpulkan, batu bata, struktur-struktur yang kita temukan tadi itu bisa diekskavasi, bisa dinampakkan bentuk dan ukurannya ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat.